TV. DPRD Bandar Lampung meminta kepada Wali Kota Eva Dwiana untuk segera menyelesaikan tunggakan pembayaran beras bantuan COVID-19 kepada Bulog senilai 6 miliar rupiah. Hal tersebut terungkap saat sidang paripurna penyampaian pansus atau tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI di Gedung Sebergo, Pemkot Bandar Lampung Rabu lalu. Beras yang dibeli dari Bulog oleh Pemkot Bandar Lampung untuk bantuan COVID-19 itu totalnya sekitar 700 ton dengan nilai harga 13 miliar rupiah. Pembelian beras pada tahun 2020 lalu itu baru dibayar 7 miliar rupiah dan masih ada tunggakan 6 miliar rupiah. Beras tersebut dibagikan kepada warga pada saat penerapan pembatasan sosial dampak darurat COVID-19 beberapa waktu lalu. Nah, program pembelian beras ini kan dengan pihak ketiga, yaitu salah Bulog ya. Nah, setelah diberikan, itu kan kemarin belum terbayarkan, tapi sudah dibayar setengahnya, bukan 13 ya. 6 yang belum terbayar 6 miliar sekian pada pihak ketiga. Sehingga kita rekomendasikan pada Bandar Lampung untuk segera menyelesaikan hutang. Nah, ini mungkin kemarin karena kan masa pandemik ini seperti apa. Nah, insya Allah karena Bunda juga akan memberikan prioritas bagi tenaga kesehatan, bagi mereka yang nanti atau sakit atau apa, kita akan prioritas akan membantu tunjangan mereka selama mereka sakit. Nah, ini tolong catat. Dari data DPRD, selain tunggakan beras, pihak Pemkot Bandar Lampung juga diminta membayarkan dana insentif tenaga kesehatan serta ada 6 rekomendasi lain atas penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 yang tidak sesuai ketentuan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. 10 anggota DPRD Waikanan batal divaksin karena tidak lolos dalam uji kesehatan. Bahkan 1 anggota dewan setempat masih dalam tahap pemulihan setelah menjadi penyintas COVID-19. Kondisi itu membuat vaksinasi perdana belum bisa diikuti seluruh anggota dewan Waikanan. Vaksinasi akhirnya hanya diikuti 30 orang dari total 40 anggota DPRD Waikanan. Harap agar semua sesuai dengan jadwalnya, waktu atau katakanlah jadwal tempat, ya semua instansi dan masyarakat itu diharapkan untuk vaksin semua. Vaksinasi bekerja sama dengan tim medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Waikanan. Pihak Dinas Kesehatan setempat menyatakan sudah menghabiskan 4.300 paket vaksin COVID-19 untuk 2.150 orang. Karena COVID bisa, hanya ini ada yang tunda saja karena memang kondisi kesehatan tubuhnya sedang tidak memungkinkan, apakah dia tensinya tinggi atau hal-hal lain yang menyangkut terkait dengan kondisi umumnya. Prioritas vaksinasi ke depannya akan diberikan kepada para aparatur sipil negara, guru, dan jurnalis karena semua pekerja di profesi itu sering berhubungan langsung dengan orang banyak. Ardio Haba melaporkan dari Waikanan. Peristiwa unik terjadi saat seorang pegawai rutan kelas 2 Kota Agung Tanggamus menjalani vaksinasi. Jarum yang seharusnya menyuntikkan vaksin Sinovac itu justru bengkok saat akan disuntikan. Tim medis pun sempat bingung sehingga mencoba untuk kedua kali dan setelah membaca doa akhirnya berhasil. Sang pegawai pun tidak mengetahui perihal tidak masuknya jarum itu ke tubuhnya. Namun ia lega setelah pada penyuntikan kedua yang akhirnya berhasil. Tadi awalnya disuntik, cuman dia cairannya itu nggak masuk katanya. Jadi kalau bahasa dari Pak Taminya tadi menolak gitu, membal. Saya juga kurang paham sih, tapi setelah dicoba yang kedua bisa. Rasanya gimana? Rasanya pegel aja sih, pegel ya, sedikit sakit juga, tapi udah setelah itu nggak terasa lagi.
Menurut Kepala Rutan, vaksinasi itu dilakukan terhadap 34 pegawai rutan. Kepala Rutan pun bercanda menanggapi ada pegawainya yang tidak mempan disuntik akibat lupa melepaskan dompet dari kantongnya. Ya, kita sebenarnya udah kedua kali, karena yang pertama kali adalah Forkominda. Kita adalah tahap kedua yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi untuk ini kita yang baru pertama kali. Untuk jumlahnya sendiri, Pak? Jumlah yang ikut dari seluruh petugas rutan adalah 34 orang. Karena yang 3 orang pernah terpapar, jadi belum bisa mengikuti. Vaksinasi tahap kedua kepada para pegawai rutan direncanakan akan dilakukan setelah 14 hari setelah vaksinasi perdana. Para pegawai mengaku tidak merasa efek samping negatif setelah vaksin. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Harga cabai yang stabil mahal sejak akhir tahun 2020 lalu membuat para petani tergiur menanamnya. Salah satunya adalah Rukmana, petani di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulangbong Barat. Rukmana merupakan petani perkebunan karet dan kini beralih menanam cabai. Lahan seluas setengah hektar yang tadinya ditanami pohon karet, kini telah ditebang dan beralih untuk menanam cabai. Rukmana mengaku sempat mencoba menanam cabai, namun saat itu bangkrut karena pada masa panen harga cabai sedang murah. Sempat istirahat menanam cabai selama sekitar 1 bulan, Rukmana kembali menanam cabai dengan harapan saat masa pandemi mendatang harganya masih tinggi. Sekitar mulai kita jambang umur setengah bulan, itu harga cabai itu naik sampai hari ini. Tapi ya kita belum panen ini, ya itu tadi pertumbuhannya terlambatnya kurang air itu, Pak. Berapa Pak cabai rawit? Kalau di sini kemarin tuh mencapai 75 sampai 80 kalau cabai rawit itu. Seperti diketahui, harga cabai di Lampung selama 2021 hingga Maret masih terbilang tinggi. Harga cabai paling rendah di pasaran di kisaran Rp35.000 per kilogram. Harga cabai rawit yang sering naik drastis hingga tembus Rp100.000 per kilogramnya. Mustaqim melaporkan dari Tulangbong Barat. Bukan lelang, nggak bisa batu kurang. 20.